Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial mata kuliah metode kuantitatif untuk keuangan. Di minggu ini, minggu yang ketiga, kita akan belajar tentang aritmatika, geometri, dan juga logaritma. Yang pertama, masuk ke aritmatika. Nah, di aritmatika, kita punya dua rumus utama. Yang pertama, rumus untuk mencari suku ke N. Kita punya Pn sama dengan A plus N min 1 dikali dengan D. Jadi misalnya kita mau mencari nilai dari deret kesekian, kita gunakan PN. Misalnya kita mau cari berapa nilai dari deret ketiga, maka kita masukkannya T3 sama dengan rumus ini. Nah, rumusnya adalah PN. PN itu tadi nilai deret yang mau kita cari. A itu adalah deret pertama atau kita sebut juga T1. N adalah nilai atau deretnya, dan dia adalah bedanya atau selisih. Jadi selisih antara suku pertama dengan suku kedua, atau selisih antara suku kelima dan suku keenam. Jadi selisih antara setiap deret yang bersebelahan. Nah, kita juga punya rumus untuk mencari jumlah n suku pertama. Sn sama dengan n per 2 dikali 2a plus n min 1 dikali d. Kita mau coba langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui deret aritmatika dengan suku pertama 10 dan beda 4. Suku pertama itu berarti A ya, atau T1. T1-nya 10 dan bedanya atau D-nya adalah 4. Kita mau cari tahu nih, dari A dan D yang kita punya, suku ke N-nya berapa, atau T8-nya berapa, dan juga jumlah 10 suku pertamanya, atau S10. Kita bisa langsung masuk ke rumusnya. Rumus yang pertama, Tn. Nah, sekarang kita mau cari T8. Berarti kita masukkan T8 sama dengan A. 10 ditambah N-nya 8 dikurang 1 dikali dengan D. Yang 4. 10 ditambah 7 kali 4, 28. Nilainya 38. Jadi, nilai dari suku ke-8 adalah 38. Nah, sekarang kita masuk ke yang Sn. Kita langsung masukin S10 sama dengan 10 per 2 kali 2 dikali 10 ditambah 10 dikurang 1 dikali 4. Nilainya 9 kali 4, 36. 5 dikali 56 sama dengan 280. Jadi, jumlah 10 suku pertama adalah 280. Sebenarnya kalau sukunya sedikit, mungkin masih bisa kalau kita mau manual nambahin. Cuma untuk yang jumlahnya banyak, mungkin lebih dari 5, lebih baik kita gunakan rumus. Untuk karena nggak mungkin kita manual. Oke, berikutnya ke deret geometri. Di deret geometri pun sama, kita punya rumus Tn dan juga rumus Sn. Untuk mencari suku ke N dan juga mencari jumlah N suku pertama. Kalau di geometri ini, beda itu kita lambangkan dengan R atau rasio. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Kita tahu bahwa satu deret geometri, suku pertamanya 5, rasionya 2. Suku pertama berarti A atau T1-nya 5, dan rasionya 2. Sekarang kita mau cari tahu suku ke-6 dan juga 6 suku pertama. Berarti kita mau cari tahu T6-nya berapa dan S6-nya berapa. Kita langsung masukin ke rumusnya. Ini T6 sama dengan A-nya 5 dikali R-nya 2 pangkat 6 dikurangi 1. Berarti 5 dikali 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 4 kali 4, 16 dikali 2. 5 dikali 32 sama dengan 160. Jadi kita dapat T6-nya 160. Berikutnya kita cari S6. S6 sama dengan A.
A-nya 5 dikali 1 dikurang R2 pangkat 6. 1 dikurang rasio. Jadi kita punya 1 dikurang 2 pangkat 6, 64. Minus 1. Jadi berapa ini? Minus, ketemu minus kan pasti plus. Jadi yang atas 315. Ih, kita dapat S6-nya atau jumlah 6 suku pertamanya adalah 315 dan suku keenamnya adalah 160. Nah, sekarang kita masuk ke logaritma. Ini juga typo, mohon maaf. Oke, di logaritma ini rumus atau konsep yang paling umum. Di sini kita punya log A dalam kurung X dikali Y. Sebenarnya konsepnya logaritma itu mirip-mirip eksponensial. X dikali Y itu kan perkalian, tapi di logaritma ketika kita mau menyederhanakan, dia akan turun dari perkalian jadi penjumlahan. Begitu pula dengan yang pembagian, dia akan turun menjadi pengurangan. Jadi ketika kita punya X dikali Y, log A X dikali Y, maka disederhanakan jadi log A X ditambah log A Y. Kalau log A X per Y, jadi log A X dikurang log A Y. Nah, kalau kita punya pangkat log A kali X pangkat B, maka B-nya akan pindah ke depan sini. Akan turun. Oke. Nah, hal ini pun berlaku sebaliknya. Perkalian jadi penjumlahan, pun penjumlahan menjadi perkalian. Pengurangan pun menjadi pembagian. Tuh. Kita langsung coba contoh soalnya. Yang pertama, log 50 dikurangi log A. Jadi kalau pengurangan, kita bisa ubah itu jadi pembagian. Maka kita ubah jadi log 50 per 2 sama dengan log 25. Log 25 itu 5 pangkat 2. Tadi kalau kita punya pangkat, pangkatnya bisa maju ke depan, turun ke depan. Jadi 2 log 5. Ini hasilnya. Nah, berikutnya kita masuk ke logaritma natural. Logaritma natural ini konsepnya juga mirip-mirip. Kalau perkalian, dia turun ke penjumlahan, pembagian turun ke pengurangan, kalau pangkat, pangkatnya turun ke depan. Tapi di sini kita punya konsep uh, logaritma natural itu sebenarnya kita sebut biasanya ln. Nah, ln E itu sama dengan satu nilainya. Jadi kalau ditanya ln E pangkat 3 berapa? Karena ln E adalah satu, A nilainya adalah. Nah, itu untuk logaritma. Berikutnya tentang konsep soal diskon. Misalnya kita punya suatu barang, atau di mall dijual suatu barang. Barang tersebut di diskon sebesar P persen, sekian persen. Maka harga setelah diskonnya adalah rumus berikut. Harga setelah sama dengan harga awal dikali dengan satu dikurangi persentasenya. Misalnya, kita lihat tasnya di diskon nih 20%. Harga akhirnya jadi 160.000. Kita mau tahu memangnya harga sebelum diskon itu berapa. Kita bisa gunakan rumus ini. Langsung kita masukin harga setelahnya sama dengan harga awal X dikali 1 dikurang P persen. Atau 10 per 100. Di sini kita punya 20%. Jadi kita masukin 0,2 juga bisa. 160 sama dengan X dikali 0,8. Kita langsung cari X-nya. 160 dibagi 0,8 sama dengan
160 dikali 10/8. Jadi kita dapeti harga awalnya 200.000. Ini tadi ribunya di awal dihilangin ya, sekarang ditambahin lagi. Oke, jadi harga awalnya adalah 200.000 sebelum di diskon. Nah, ini ada soal-soal tambahan buat teman-teman mungkin kalau mau latihan dan konsepnya sama kayak yang udah kita bahas di atas tadi. Sebenarnya rumus-rumus di materi 3 minggu ketiga ini masih sederhana, yang mungkin boleh di-review-review lagi. Kesimpulannya, aritmatika itu adalah pola pertambahan tetap ataupun pola pengurangan tetap. Kalau geometri itu pola perkalian ataupun pembagian tetap. Dan kalau logaritma adalah sifat perhitungan eksponen yang terbalik. Sekian aja materi untuk minggu ketiga mata kuliah MKUK. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada soal yang ingin dibahas, boleh nanti di-share aja ataupun di kolom komen juga boleh. Jadi kalau ada pertanyaan ataupun apapun yang mau didiskusikan, sangat boleh langsung di aku. Pun kalau misalnya ada request hal yang mau dibahas berkaitan dengan minggu tersebut, sangat-sangat boleh. Terima kasih teman-teman. Semangat terus belajarnya. Sampai bertemu di minggu berikutnya.